Selamat pagi, Pak Agus. Pagi, Bu. Daniati. Nó mù lòi. Kalau nggak salah Pak Teddy, dulu Pak Zairin itu almarhum, itu guru besar hukum adat ya? Beliau itu hukum adat yang pertama Pak Bagas. Iya. Jadi hukum adat, kemudian sampai sekarang kita kan agak, kalau di Indonesia kan hukum adat agak kurang kita ini ahlinya sekarang kurang. Kemarin ada satu, saya lupa yang prof yang ada di itu ya. Iya. Jadi kalau bicara hukum adat itu Pak, jadi saya mengingatkan saya kepada dosen saya, itu namanya, mungkin Bapak sudah, saya rasa Bapak masih ingat, Profesor Suryono Sukanto. Ya. Nah, beliau itu kan, Profesor Sukanto, bapaknya Pak Suryono itu kan juga dosen juga. Ya. Hukum adat, dan ternyata itu memang rupanya Bapak sama anak itu rupanya sama minatnya itu. Ya, jadi apa namanya, untuk hukum adat ini memang saya pikir cukup apa ya, sebetulnya untuk kita itu sangat penting karena apakah itu kaitannya dengan hukum agraria, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi sebetulnya untuk memahami hukum agraria dengan lebih baik, makanya harus hukum adatnya juga harus baik. Saya masih ingat itu teorinya dari Profesor Van Vollenhoven. C. Van Vollenhoven, 19 lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Ya. Nah, itu saya pikir apa namanya bisa dijadikan sebagai bahan patokan pertama untuk meneliti bagaimana sih sebetulnya hukum agraria cocok di Indonesia sebetulnya. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu sebetulnya kesini tuh harusnya seperti apa itu. Saya pikir dengan memahami hukum adat dengan lebih baik itu bisa mendapatkan formula yang pas itu Pak. Iya, betul sekali. Apalagi yang lagi viral sekarang Pak ya. Iya, betul. Iya kan? Yang di Bogor Pak ya. Bogor sekarang. Wah, Bogor lagi nih Pak nih. Bogor lagi sekarang nih. Iya. Iya. Kalau Pak Rektor, kalau rasio dosen dengan siswa di sini berapa ya Pak? Rasio dosen sama siswa kita di sini masih di 1,25 sampai 1,30 Pak. Nah sekarang kita, jadi yang kita bingung sekarang itu di prodi kedua sekarang Pak itu agak menurun jumlah mahasiswa Pak. Dari pandemi awal itu lumayan naik. Nah sekarang turun. Jadi kami yang membingungkan begini, biasanya di Bengkulu ini kalau harga sawit terutama rendah itu biasanya mahasiswa turun. Nah sekarang harga sawit per TBS itu stabil. Tapi jumlah mahasiswa yang masuk itu berkurang. Makanya kami berpikir mungkin karena masyarakat tidak mau melepas uangnya dulu ditahan, karena kalau dimasukkan ke bank baru kemarin saya juga diskusi sama orang bank ya, karena PPKM dia mikir mau ngambilnya gitu, jadi ditahan di rumah, anak nggak dikuliahkan gitu. Nah ini yang jadi dilema. Jadi kemarin kita juga sempat diskusi dengan kepala RRDK-nya, memang untuk wilayah 2 itu hampir semuanya pada tahun sekarang itu jumlah mahasiswa yang masuk itu menurun Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, acara sebentar lagi akan kami mulai. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Profesor Dr. H. Zairin Sarjana Hukum Bengkulu, Bapak Dr. Yulfi Perius MSI. Yang terhormat Dekan Visipol Unihas, Ibu Dr. Anda Harniati MSI, dan juga selaku Ketua Pusat Studi ASEAN Visipol. Yang terhormat para pembicara dan pembahas,
Bapak Bagas Hapsoro SHMH Dubes Republik Indonesia untuk Swedia. Yang terhormat Bapak Hari Asharyadi, Deputy Chief of Mission KBRI Paris. Yang terhormat Bapak Sutadi, Minister Konselor KBRI. Yang terhormat Bapak Dr. Alexander MSI dan Dr. Aris Munandar, keduanya merupakan akademisi dari Visipol Unihas. Dan yang terhormat para dosen beserta jajaran, mahasiswa, alumni, dan seluruh hadirin sekalian. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan webinar bedah buku dengan judul Diplomasi, Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara yang berlangsung melalui Zoom webinar Visipol Unihas Sabtu 18 September 2021 oleh Pusat Studi ASEAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unihas Bengkulu. Hadirin, sedikit informasi yang perlu kami sampaikan bahwa buku diplomasi, Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara berisi 21 tulisan dari 17 penulis dengan tim editor A. Agus Riono, Darmansyah Jumala, dan Bagas Hapsoro merupakan terbitan buku ketiga dengan tebal 236 halaman, diedarkan dalam bentuk cetak maupun digital, terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada awal Februari 2021. Buku ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi masa depan diplomasi Indonesia serta sarana pengayaan pola pikir bagi mahasiswa, akademisi, pembisnis, pemerhati hubungan internasional, dan sebagainya. Baiklah hadirin, sebelum pembukaan dimulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan tata tertib. 1. Aplikasi yang digunakan adalah Zoom Cloud Meeting. Rename nama akun dengan format nama lengkap atau nama spasi instansi saat bergabung di Zoom Room. Ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung dan aktif video. Akses masuk bagi peserta dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan lalu lintas peserta akan ditutup pada pukul 9.45. Pemaparan narasumber terbagi dalam 3 sesi dengan estimasi waktu 15 menit per setiap pemapar, lalu 10 menit tanggapan, 15 menit tanya jawab, 5 menit kuis. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh Bapak Bobi Mandala Putra selaku moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom terlebih dahulu. Kuis terdiri 1 pertanyaan tiap narasumbernya dan tersedia souvenir bagi yang berhasil menjawab pertanyaan. Dan sertifikat akan diberikan setelah pelaksanaan webinar. Baik para hadirin, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, laporan Ketua Pelaksana Dr. Randa Harniati MSI, Dekan Visip Unihas sekaligus Ketua PSA Visip Unihas. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hajairin Bengkulu, yang saya hormati pemateri Bapak Bagas Hapsoro SHMH, Duta Besar RI untuk Swedia merangkap Latifa tahun 2016-2020. Yang saya hormati Pak Hari Asharyadi, Deputy Chief Mission KBRI Paris tahun 2012-2016. Yang saya hormati Bapak Sutadi, Minister Konselor KBRI Addis Ababa tahun 2017-2018. Yang saya hormati para penanggap, Bapak Dr. Alexander MSI, Bapak Dr. Aris Munandar MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen di lingkungan Unihas. Yang saya hormati para undangan dan para mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita saat ini dapat hadir secara virtual dalam rangka webinar nasional bedah buku diplomasi Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena
dengan perjuangan beliaulah kita semua terbuka hati dan pikiran untuk senantiasa mengagungkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya hormati, tema webinar hari ini adalah bedah buku diplomasi kiprah diplomat Indonesia di mancanegara yang diikuti oleh 95% mahasiswa yang berasal dari Universitas Hatsairin Bengkulu, 3% dari Universitas Putra Batam, dan 1% dari Universitas Bengkulu dan universitas lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian selebihnya ada peserta di kalangan swasta dan masyarakat umum. Tujuan diadakan webinar ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi para dosen dan mahasiswa serta masyarakat umum berkaitan dengan isu politik, ekonomi, hingga sosial budaya, konsuler, dan perlindungan warga negara di mancanegara. Diharapkan wawasan para mahasiswa dan peserta lainnya dengan mengikuti seminar ini, maka akan dapat mengetahui tentang fungsi diplomat yang terdiri dari mewakili, melindungi, negosiasi, kemudian ada promosi dan ada pelaporan. Pada kesempatan ini, mahasiswa saya harapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan ini secara sungguh-sungguh dan memperhatikan pada saat presentasi, karena pada saat presentasi dimulai sampai akhir tanggapan, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Bagi penanya yang terbaik akan diambil 3 dan akan diberikan souvenir. Kemudian bagi pemateri akan mempersiapkan 1 pertanyaan, dan bagi mahasiswa atau peserta yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka akan diberikan souvenir untuk mahasiswa tersebut. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya atas nama seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak untuk mengagendakan bedah buku di Universitas Hatsairin ini. Semoga di masa yang akan datang kerjasama dapat terwujud. Kemudian kepada Bapak Rektor dan jajarannya, terima kasih atas dukungan, baik moral maupun material, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya kami memohon kepada Bapak Rektor untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada panitia dan mahasiswa yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan. Memasuki acara yang kedua, kita simak bersama opening speech dari Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Yulvi Perius MSc, sekaligus membuka acara seminar nasional bedah buku. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dan Abdul Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Pak Bagas Absoro SHM,
MA, kemudian ada Pak Hari Asaldi, kemudian ada Bapak